Percaya, aja mbok padakne. Padha karo utekmu ngono. Iki pamane Gusti Allah gregeten kan ngono. Iki Gusti Allah sarepe gregeten iki. Mula sesar kendeng, sesar Bandung, sesar Bekasi, sesar ini yang jalur utara seperti kemarin di Gresik terjadi suara ledakan-ledakan itu. Qolatil arabu amana kulam tu'minu walakin kulu aslamna. Iki arepe direkayasa piye? Ayat yang menjadi perintah iki arepe direkayasa piye? Kelakuanmu sing apik, sing becik, sing dikatakan soleh, membantu orang lain, mendukung orang lain. Kuwi iki sik peraku Islam, urung iman. Enggak akan menjadikan kamu itu menjadi iman kemudian dadekne mlebu surga. Ndak. Katakan kowe iki jek Islam yang berada di dalam fadl dan rahmatnya, diterima amal perbuatanmu yang itu, yang Islam itu harus kamu genapi dengan iman. Karena untuk meletakkan ego, pembuktian bahwa kamu membantu orang lain, mendukung orang lain, ngekei menyisikan rezeki untuk kepada fakir miskin, itu adalah tanpa kepentingan, ikhlas dan tulus, tanpa melibatkan ego dan keakuan. Itu harus kamu buktikan dengan iman. Ngono gampangane ini ayat itu dijabar nih. Qolatil a'rabu ammana kulam tu'minu walakin kulu aslamna. Perilaku Islamu buktekne dengan iman. Iman itu bersaksi. Bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, Allah kenali di dalam dirimu. Dan bersaksi keberadaannya Muhammad tidak berhenti secara fisik, wa ma Muhammadun ila rasul qad khalan bil rusul afa in mata aku tan qalabun aqabikum. Kalau kamu ingin genapi perilaku Islammu, becik, apik, punya akhlak, punya adab, itu benar-benar menunjukkan tulus, ikhlas, murni, jujur, tanpa kepentingan, tanpa ego. Kamu harus mengakui utusanku. Kamu harus bersaksi atas keberadaanku. Hanya kamu untuk mengetahui keberadaanku, diriku. Kenali dirimu, fitrahmu. Untuk mengetahuinya hanya melalui utusanku. Sekaligus itu membuktikan sejauh mana ketulusanmu, apakah kowe iki mbantu tanggamu atau orang lain karena supaya dicoblos jadi anggota DPR, atau memang murni kamu itu membantu orang fakir yang butuh ditolong. Buktekne kan gitu, gampangane kan ngono. Qolatil a'rabu amanah. Jangan katakan iman. Islam bisa jadi. Ngono sih kan kalimat bisa jadi ya. Bisa jadi. Kulam pakai lam nafi. Katakanlah lam tu'minu.
Lam ki babar pisan. Lam ki ora nyinggung belas gitu loh. Katakan lam, katakan belas kowe ki urung dikatakan iman. Walakin, tapi katakan memang sudah Islam. Islam bukan pengertian agama, Islam bukan pengertian kopiah, baju takwa, sarung, aslamna. Islam dalam pengertian perilaku, keselamatan, akhlaknya, adabnya. Walakin kulu aslamna walamma yadkhuli iman fi qulubikum. Karena iman harus ditancapkan, dimasukkan ke dalam hatimu. Iman yang berupa menyaksikan keberadaan Tuhanmu. Dan iman yang menyaksikan keberadaan jati diri fitrahmu, yang asal fitrahmu dari Tuhanmu itu. Itulah dirimu. Wa in tuti'ullah, maka kamu baru dapat disebut sebagai orang yang taat. Nek gak iman ya takat. Baru disebut sebagai orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat itu mukotob, adep-adepan. Nek ora kenal Gusti Allah kecuali mung jeneng ya aja muni taat. Enggak sejamar Nabi Muhammad ya aja muni taat, ngawur. Aja nemen-nemen to nek ngawur. Gelare ketok itu tumpuk undung tapi ngawur. Bekasah mikir sapa sing dionekne Rama. Wa in tuti'ullah wa rasulahu la yatlikum min a'malikum syai'a. Selama kowe gak duwe taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, taat itu mukotob sekali lagi. Sezaman adep-adepan salaman. Selama gak ada ketaatan, ya, amal perbuatannya sia-sia, tidak menyentuh sedikit pun. Dan jika kamu taat kepada Allah dan kepada Rasul, la yatlikum min a'malikum syai'a, perbuatanmu sing kamu lakukan dalam pengertian dimensi Islam tadi nggak ada yang sia-sia. Percaya toh, utusanku ki orang nggawa ego, orang golek kehormatan. Murni mung tak dawuhi buka tentang kesadaran, bar kuwi mlayu wae. Bergeraklah. Ora arepe ngontrol kaya wong elit global, ngontrol kaya wong golek bisnis. Percaya, aja mbok padakne padha karo utekmu ngono. Iki pamane Gusti Allah gregeten kan ngono. Iki Gusti Allah sarepe gregeten iki. Mula sesar kendeng, sesar Bandung, sesar Bekasi, sesar ini yang jalur utara seperti kemarin di Gresik terjadi suara ledakan-ledakan itu. Tadi malam krungu begak 5 kali ada ledakan dekat-dekat sini. Dengar? Ada yang dengar? Ada 5 kali, yang keras 3 kali. Itu kan suara dari sesar kendeng. Mulai ada patahan. Artinya sistem randon itu sudah mulai muncul. Kejadian 1883 Krakatau
yang merubah iklim itu beberapa hari dan beberapa minggu sebelumnya terjadi lonjakan dan ledakan-ledakan letupan-letupan seperti sekarang ini. Gunung kayak Merapi, kayak Krakatau, Semeru. Gunung itu bentuknya kerucut. Itu dalamnya asumsinya saja ya, itu kan gas. Terus kemudian itu jaraknya 10 kilo sampai 40 kilo itu rongga. Sehingga pada saat ada kenaikan magma itu masih ada tempat. Tapi sekarang ini posisi kayak Merapi, kayak Krakatau, itu rongganya kayak Krakatau itu tinggal 1 kilo, yang seharusnya 40 kilo. Merapi itu 3 kilo sampai 2 kilo, yang seharusnya 30 kilo. Artinya apa ini? Terjadi peningkatan frekuensi, berarti kan ada letusan. Jadi rongganya sudah mulai penuh. Garek moncrote kan gitu. Ini kalau nggak ada kejadian besar, skeptis, apa bisa berubah? Nggak bisa. Arep tinggi positif apa positive thinking? Kecuali hanya diri kita, keluarga kita, setiap dari diri kamu ya harus berpositive thinking. Tapi kalau kita ngomong secara global, pemerintah skeptis. Pomone satu tambang batu bara. Bisa enggak pemerintah mengambil alih kemudian dikelola murni oleh pemerintah, dikembalikan ke Indonesia yang selama ini diambil oleh investor asing? Enggak bisa. Karena sistemnya memang dibuat tidak bisa. Kini ngomong-ngomong politik. Tapi nek ngomong politik kegawa situasi, engko malah akeh ngritik. Gak nyaman. Jam berapa lagi? Wis jam 9:30. Itu teman-teman yang berbahagia. Jadi faktanya ya pemimpin itu kan gambaran dari semesta. Pada saat pemimpin itu tidak mengenal kehidupan yang batin, hanya yang lahir, karena yang batin itu tidak akan dapat disentuh. Dan gak ada sekolahnya, gak bisa diakademikkan, gak bisa. Jadi kowe iki syukurono, wis sekolah ndek kene iki syukurono, kowe mempelajari tentang kehidupan batin yang di luar tidak ada. Membentuk karakter batin yang menggerakkan lahir. Jadi ya kalau Romo sih rilek-rilek aja sih. Ada kalimat bahwa utlu ma ukhya ilaika minal kitab.
ikutilah, pedomi, cermati, ulik, detailkan, aplikasikan, apa-apa yang diwahyukan, apa-apa yang telah dibisikkan, apa-apa yang telah dimasukkan utlu ma'ukhiyah ilaika tentang keberadaan Tuhanmu di dalam hatimu sehingga nuranimu hidup, sehingga kamu menjadi kitab yang dapat dibaca, sehingga kamu menjadi buku yang dapat dibaca, sehingga kamu menjadi ayat yang dapat dibaca, sehingga kamu paling tidak dapat membaca diri kamu sendiri. Saat diri kamu telah mengenali sejatine diri kamu yang di dalam jiwamu itu, kemurnian itu, ruh yang berada di dalam jiwa itu, ruh yang menggerakkan jiwa itu. Sehingga sistemnya menjadi sistem yang utuh dalam tata kelola kehidupan sosial masyarakat yang menggunakan sistem lahir, akan tetapi sesungguhnya adalah berpijak pada sistem yang batin, sistem akhirat. Manakala tidak ada kehidupan yang batin, sekali lagi tidak akan dapat disentuh, hanya pandangannya seperti bagus, hanya di awal kita banyak harapan, ekspektasi, kita sangat berharap, tapi di ujung-ujungnya selalu terperosok, terpuruk, menjajah. Karena kuncinya adalah man arafa nafsa faqad arafa rabbah, maka sistem dapat diwujudkan. Nah, segera begitu, kemudian kita nanti season ke depan kita berbicara terkait dengan, saya pernah menyampaikan berkaitan dengan majalallah li rajuli min qalbani fi jaufihi, perihal kehidupan di dunia, akan tetapi sesungguhnya kita berada di akhirat. Jadi kita nyantai kok, wapamane utlu ma ukhya ilaika minal kitab, sehingga dapat kitab yang membaca, yang dibaca. Inna sholat tanha anil fasya' wal munkar, hanya dengan sholat mencegah fasya' wal munkar. Hanya dengan sholat. Kita kembalikan definisi ini sesuai dengan makna maksud dari Al-Quran, penjelasan kita dari guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus dalam mata rantai silsilah sambungkat mekat gelombang tidak pernah terputus. Sholat itu sambung menyatu, sholat itu manunggal, sholat itu orang yang sadar. Jadi makna sholat, as-sholat itu orang yang di dalam hatinya ada zikir, dan orang yang memiliki guru itu disebut sholat. Innallah wa malaikatahu yushollu ala nabi. Allah dan malaikatnya itu sholat kepada Nabi. Hei orang-orang beriman, sholatlah kamu kepada Nabi, maka kamu akan sampai kepadaku, kan begitu kan.
Arti sholat itu adalah orang yang hati nuraninya hidup, niatnya terjaga, kemurnian, tujuannya terjaga. Terjaga itu karena mengenal Tuhan, mengenal akhirat, mengenal sistem, tahu sistem, sehingga punya visi, sehingga kamu punya misi, sinamu duwe misi. Jadi orang sholat itu orang yang sadar. Sadar karena telah mengenal jati dirinya, sadar karena mengenal Tuhannya. Ini orang yang dapat mencegah fasya, kesombongan, arogan, mencegah dari perilaku fasya, perilaku sombong, perilaku arogan, perilaku menjatuhkan, perilaku semaunya sendiri, wal mungkar, perilaku-perilaku yang mengingkari. Jadi bukan sholat rukuk, sujud, bukan. Hanya dengan sholat, atau dengan kata lain, upama lo ya, hanya dengan sholat, hanya dengan rukuk, takbiratul ihram, rukuk, sujud, menjaga fasa mungkar. Enggak. Karena sholat itu kan definisinya selama ini telah diambil alih oleh takbiratul ihram, maca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat, salam. Bukan. Tapi sholat adalah pengertian hati nurani hidup karena mengenal Tuhan. Hati nurani hidup karena mengenal jati diri fitrah manusianya. Hati nurani hidup karena menggerakkan pikiran. Hati nurani hidup karena menggerakkan perbuatan. Sehingga perbuatannya adalah digerakkan oleh pikiran yang berhati nurani. Hati nuraninya ada Tuhan. Yang hak membuat hukum ya Tuhan menjadi sadar. Maka adil, makmur dapat diproses, dapat diwujudkan. Sehingga fasya wal mungkar hanya dengan sholat mencegah fasya wal mungkar. Maka ayat ini ada kalimat wala dzikrullahi akbar. Hati yang ada zikir, hati yang ada kehadiran Tuhan, hati yang mewujudkan diri Tuhan di dalam dada, di dalam kehidupan sehari-hari. Hati yang ingat itu adalah sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Wala dzikrullahi akbar, sesuatu yang hebat. Tasnaun dan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Oke, itu teman-teman. Ya ini kan masih berlatih. Kemudian kita tutup. Selamat datang santriwan santriwati bagi yang baru kelas 7, kelas 10 dan semuanya kelas 8, 9, 11, 12 yang telah liburan kemudian sekarang menjajakkan kaki kembali di pondok. Kuatkan dalam membangun sebuah niat dan tekad, membangun karakter yang hebat, karakter yang terbentuk, karakter yang sains, pikiran yang mandiri, teknologi, kebersamaan, kekeluargaan itu yang pokok. Dibangun menjadi amal perbuatan yang soleh dan solehah.
menjadi amal-amal yang dalam ridho, maghfirah dan ampunannya. Ya, akan menyelamatkan kehidupan kita lahir batin dunia akhirat, dan semuanya lancar dalam mengikuti KBM, tapi sebuah niatannya adalah membentuk kepribadian ilahiyah. Sekali lagi kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, saling membantu, mensupport. Di situasi keadaan yang saat ini sangat memerlukan kekuatan kebersamaan, kekeluargaan, apalagi ke depan kita memerlukan itu. Kita masuk di situasi peradaban baru, peradaban nurani, peradaban kebenaran. Rontok dan runtuhnya topeng-topeng kepalsuan, keculasan, yes, wujudnya korupsi, bully, itu saatnya rontok. Saiki pejabat akeh sing culas, akeh sing korupsi. Prihatin kita itu. Jane nek negara ki lebih dari di atas 20%, 30% pejabat iki wis terindikasi korupsi, itu sudah enggak sehat. Itu sudah skeptis. Untuk menjadi negara yang maju itu wis skeptis. Apa meneh seandainya RT nganti pimpinan puncake akeh koruptore, kacau neh. Sing DPR itu wakil rakyat, DPR MPR itu wakil rakyat. Lah nek wakil rakyatnya 60% lebih korupsi. Apa tuh gambarnya berarti masyarakat Indonesia itu 60% lebih janjane iki potensi koruptor gitulah. Padahal datanya enggak segitu. Ukeh neh. Gak wani muni aku. Prihatin. Saat saya diminta untuk menulis dan membuat tulisan dan membuat video pendek berkaitan dengan program nasional dan pembentukan akhlak adab bangsa. Permintaan ini sudah 2-3 bulan yang lalu enggak saya lakukan, ditagih tak guyu tok. Tapi akhirnya seminggu yang lalu saya jawab, aku ki nggawe apa ini manfaate aku. Membentuk kepribadian masyarakat supaya punya adab dan akhlak, supaya mereka itu lebih sopan santun ke pemerintah. Lah pemerintahnya ora beres terus piye ya. Moh benahi sik negarane pemerintah ya. Ya wis terserah, enggak saya lakukan. Saya kemarin memang baru pulang dari bepergian. Ada sesuatu, jadi selama hampir 10 hari saya keluar kota, banyak pikukuh ya, ketemuan dengan
beliau-beliau dari Persatuan Kerajaan Nusantara, banyak hal yang sebenarnya ya saya nggak mungkin cerita di sini. Dalam posisi yang saya juga fluktuatif, di pertemuan itu saya juga bolak-balik mampir di kamar mandi, paling sering di kamar mandi. Insya Allah sakitnya sudah nggak begitu seperti kemarin, seperti tadi maghrib itu di kamar mandi nggak iso ngadek gitu aja. Hanya tinggal itu restunya aja. Tapi semuanya itu sudah menyimpulkan peradaban harus terproses. Jika enggak, ketepatan Romo salah satu jadi narasumber, Romo sampaikan seperti ini tadi kurang lebih. Semoga menjadi pikukuh kita semua. Jadi kalau dibuat garis besar pikukuh kok teman-teman, semuanya santai-santai pikukuh. Banyak hal yang dapat menjadi pikukuh keadaan dan situasi saat ini, baik data pemerintah, data kerajaan, data banyak hal lah. Tapi semuanya memang mengerucut pada sebuah kepribadian yang dipersiapkan untuk mewujudkan peradaban baru. Hanya gitu, semoga dalam berita maghfirah ampunannya mendapatkan berberan pangestu guru wasita. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.